warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lembaga-lembaga yang ada dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dari yang sebelah kanan. Nama saya Kezia Tresya Elizabeth Utom. Nama saya Mariana Srizeki Pak Pahan. Nama saya Muhammad Safi Zakwan Ananda. Nama saya Devani Zarafika. Nama saya Densiska Kutarni. Nama saya Berliana Deswina. Dan izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya di sini akan menjelaskan fungsi dari KPU. Yang pertama yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, serta yang kedua yaitu menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum. Dan kemudian ada juga wewenang dari KPU. Wewenang dari KPU itu yang pertama itu merencanakan penyelenggaraan pemilu, menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu, serta mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan menghasilkan semua tahapan dari pemilihan umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga BPK. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa keuangan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai berikut. Fungsi yang pertama, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan dan pembangunan. Fungsi yang kedua yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksa keuangan dan pembangunan. Fungsi yang ketiga yaitu koordinasi kegiatan fungsional dalam melaksanakan tugas BPKP. Saya akan menjelaskan lembaga presiden. Presiden merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara yang berbentuk republik. Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD pada pasal 4 ayat 1. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR pada pasal 5 ayat 1. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya pada pasal 5 ayat 2. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden pada pasal 16. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden pada pasal 17 ayat 2. Membuat undang-undang bersama DPR pada pasal 20 ayat 2. Presiden mengesahkan rancangan UU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang pada pasal 20 ayat 4. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kepentingan yang memaksa pada pasal 22 ayat 1. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD pada pasal 23 ayat 1. Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara yang pertama yaitu Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, darat, udara pada pasal 10. Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian kepada negara lain dengan persetujuan DPR pada pasal 11 ayat B, ayat 1. Selanjutnya, tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara. Yang pertama, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara pada pasal 10. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR pada pasal 11B ayat 1. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya pada pasal 12. Yang keempat, Presiden mengangkat duta dan konsul dengan pertimbangan DPR pada pasal 13 ayat 1 dan 2. Yang keempat, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR pada pasal 13 ayat 3.
Yang kelima, memberi garansi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA pada pasal 14 ayat 1. Yang keenam, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR pada pasal 15. Saya akan menjelaskan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia dalam sistem ketatanegaraan yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Tugas dan wewenang DPR: 1. Menyusun program legislasi nasional. 2. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang. 3. Menerima rencana undang-undang yang diajukan oleh DPD. 4. Memberikan persetujuan kepada Presiden. 5. Memberikan pertimbangan kepada Presiden. Lembaga berikutnya yang akan saya jelaskan adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota dari Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah anggota yang dipilih oleh rakyat atau masyarakat. Tugas dan wewenang dari MPR yang pertama itu mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden apabila terbukti melanggar hukum, mengangkat wakil presiden menjadi presiden pada saat presiden meninggalkan kursi jabatannya, diberhentikan maupun mengundurkan diri. Dan yang kelima yaitu memilih wakil presiden yang diminta oleh presiden jika ada kekosongan jabatan wakil presiden. Saya akan menjelaskan tentang lembaga DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan representasi atau mewakili suara dari daerah yang menjadi penyeimbang dalam penguatan sistem parlemen di Indonesia. Tugas dan wewenang dari DPD adalah yang pertama mengajukan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, pusat, dan daerah. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pelaksanaan undang-undang. Yang keempat, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran penggabungan daerah melaksanakan APBN. Lembaga yang akan saya jelaskan adalah MA. MA itu merupakan singkatan dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan hukum yang bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh lembaga-lembaga kekuasaan lainnya. MA ini memiliki tugas yang pertama yaitu membina keberagaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi. Tugas MA yang kedua adalah melakukan peninjauan kembali agar hukum dan undang-undang di Indonesia dapat berjalan dengan adil, tepat, dan benar. Tugas yang ketiga adalah menjadi pengawas tertinggi dalam penyelenggaraan peradilan. Nah, MA ini juga memiliki wewenang. Wewenang MA yang pertama adalah memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Wewenang MA yang kedua adalah mengadili semua sengketa tentang kewenangan. Nah, wewenang yang terakhir adalah permohonan pengajuan kembali dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap. Nah, di sini saya akan menjelaskan lembaga MK. MK ini merupakan singkatan dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MK ini memiliki tugas. Tugas yang pertama yaitu menguji Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tugas MK yang kedua adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Tugas MK yang ketiga adalah memberikan keputusan atau pendapat DPR mengenai dugaan penyelenggaraan oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. MK ini memiliki wewenang. Wewenang MK yang pertama adalah
memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wewenang MK yang kedua ini adalah memutuskan pembubaran partai politik. Wewenang MK yang ketiga memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Saya akan menjelaskan tentang lembaga KY atau Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga yang memiliki sifat mandiri, yang memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Wewenang dari KY yaitu yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat dan perilaku hukum. Yang ketiga, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hukum atau KEPPH dengan Mahkamah Agung serta menjaga dan menegakkan pelaksanaannya.